Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan mbak-mbak sekalian. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Apri Izzatul Habibah dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, yang sekaligus merupakan mahasiswi KKN PPM UGM Daring periode 2 tahun 2020 yang bertempat di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pengenalan e-commerce, desa apps, dan Tani Hub. Pada materi kali ini akan ada beberapa subtopik, yaitu pengenalan desa apps dan cara mengaksesnya. Yang kedua, pengenalan Tani Hub dan cara mengaksesnya. Yang ketiga, pengenalan fitur-fitur di desa apps dan tata cara jual beli. Dan yang terakhir yaitu pengenalan fitur-fitur di Tani Hub dan tata cara jual beli. Setelah saya menjelaskan sedikit ini, pasti masih pada bertanya-tanya kan, apa sih aplikasi desa apps dan Tani Hub itu? Pasti pada penasaran kan? Singkatnya, aplikasi desa apps dan Tani Hub ini merupakan aplikasi pemasaran online khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Nah, sebelum menuju ke rinciannya, kita akan membahas mengenai pendahuluannya dulu, yaitu yang berisi tentang latar belakang kenapa saya memperkenalkan e-commerce ini. Yang pertama yaitu dunia saat ini telah memasuki era masyarakat informasi yang terhubung dalam dunia virtual. Jadi seluruh aktivitas masyarakat tidak hanya bisa dilakukan dengan nyata atau offline, jadi bisa juga dilakukan secara online. Lalu yang kedua, pengembangan aplikasi berbasis Android bisa bergerak dalam berbagai sektor dan tidak terbatas dalam satu bidang saja. Salah satu bidang yang sedang digencarkan untuk merambah ke arah modernisasi ini adalah bidang pertanian. Lalu di dunia pertanian, peran informasi sangat dibutuhkan agar terciptanya sinergi antara perkembangan ilmu dan pengetahuan para petani serta pelaku pertanian lainnya, sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan meningkatkan daya jual produk. Kemudian masalah-masalah seperti cuaca yang tidak menentu, ketersediaan sarana produksi, hingga pemasaran hasil pertanian yang selama ini menjadi masalah bagi petani akan mulai diatasi dengan keberadaan aplikasi pertanian ini. Penggunaan aplikasi pertanian maupun sosial media telah banyak digunakan karena media ini dianggap efektif dalam menyebarkan informasi. Dan yang terakhir, di Indonesia sendiri sudah beragam aplikasi pertanian mulai digencarkan seperti iGrow, 5 Kilo, Desa Apps, Tani Hub, Arena Tani, Era Gano, dan beragam lainnya. Contoh lainnya yaitu seperti Sipindo, kemudian Petani, ada juga Petani Jateng, dan lain-lain. Lalu apa sih keuntungan dari e-commerce pertanian ini? Yang pertama, mudah diakses dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Memang aplikasi pertanian membutuhkan kuota dan juga sinyal yang mendukung, tetapi itu tidak menjadi masalah yang berarti di era sekarang ini. Kemudian yang kedua yaitu bisa langsung mendapatkan umpan balik secara langsung karena sifat aplikasi pertanian yang interaktif. Jadi seringkali aplikasi pertanian ini itu dilengkapi dengan fitur tanya jawab yang akan saya jelaskan di fitur desa apps nanti. Kemudian yang ketiga, mudah dalam mendapatkan informasi dan akses pasar sehingga bisa meningkatkan pendapatan. Yang keempat, bisa dibentuk jaringan kelompok tani secara virtual yang menghubungkan banyak pihak. Jadi istilahnya akan banyak kenalan di dunia luar dan gak hanya di satu wilayah. Seperti itu. Lalu langsung saja menuju ke pengenalan aplikasi desa apps. Nah, desa apps itu sendiri apa sih?
Desa Apps adalah Digital Extension Society for Agriculture atau aplikasi yang membantu para petani pintar dalam proses penanaman, perawatan, panen, penjualan, dan penyedia informasi. Lalu, aplikasi Desa Apps ini dikembangkan oleh Gamma Techno dan merupakan aplikasi milik Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2016 dan sampai saat ini Desa Apps sudah memiliki lebih dari 11.800 member yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan berdasarkan data survei dari Desa Apps, yang paling banyak itu berasal dari Jawa Tengah, DIY, dan kemudian daerah Sulawesi, seperti itu. Nah, untuk kelebihan dari aplikasi Desa Apps ini sendiri, yaitu Desa Apps memberikan fitur-fitur yang lengkap dan terkini, sehingga dapat membantu petani dalam proses penanaman, perawatan, panen, hingga penjualan produk. Yang kedua, Desa Apps juga memberikan informasi mengenai hasil panen, info toko, serta artikel pertanian yang up to date. Dan artikel pertanian ini biasanya dilengkapi dengan foto atau video, sehingga kita dapat dengan lebih mudah memahami informasi yang ada. Yang ketiga, Desa Apps memberikan kemudahan dalam pemasaran produk dari hulu ke hilir. Yang keempat, Desa Apps dapat memfasilitasi petani dalam berkonsultasi dan melakukan tanya jawab dengan para ahli di bidang pertanian, perikanan, maupun peternakan. Nah, jadi di fitur tanya jawab ini nanti akan langsung dijawab oleh para expert atau para ahli di bidang pertanian, perikanan, maupun peternakan yang berasal dari UGM. Yang kelima, mampu menjaga stabilitas harga karena melalui aplikasi ini rantai distribusi hasil panen dapat dikurangi. Dan biasanya harga produknya disesuaikan dengan pasar induk yang terdekat dengan wilayah kita. Dan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mengakses Desa Apps. Nah, berikut ini akan saya sajikan beberapa langkah-langkah untuk mengakses Desa Apps. Yang pertama, unduh aplikasi Desa Apps melalui Play Store di smartphone masing-masing. Setelah itu, setelah diunduh, buka aplikasi Desa Apps dengan mengklik icon Desa Apps pada layar smartphone Anda. Setelah itu, klik masuk seperti pada tanda kotak merah di gambar. Selanjutnya, akan muncul gambar seperti di samping. Nah, itu adalah gambar beberapa pilihan akun yang akan digunakan untuk registrasi ke Desa Apps. Karena saya memiliki beberapa akun, maka saya harus memilih salah satunya. Tetapi jika Anda sudah memiliki satu akun, maka akun tersebut yang digunakan. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu mengisi data member, seperti gambar di samping. Data member itu berisi mengenai nomor HP, nama, jenis kelamin, profesi, komoditas, provinsi, dan kabupaten. Dan biasanya komoditas itu akan tersaji apabila profesi kita petani, peternak, atau nelayan. Jika di luar profesi itu biasanya komoditas tidak akan tersaji. Kemudian data nomor HP yaitu menggunakan nomor HP yang masih aktif. Data profesi yaitu memilih salah satu profesi dari pilihan yang ada. Data provinsi dan kabupaten yaitu tempat Anda tinggal. Dan setelah mengisi data dengan lengkap, lalu klik kirim data seperti pada kotak merah di gambar. Setelah itu akan dilanjutkan ke menu tambah foto profil. Tetapi menu ini tidak harus dilakukan pada saat itu juga. Jika ingin melakukan pada saat itu juga, maka tinggal tekan icon seperti pada kotak biru di gambar untuk menambahkan foto, atau tekan saya akan menambahkan nanti untuk menunda menambahkan foto. Jadi untuk foto profil ini bisa ditambahkan di kemudian hari atau kapan saja jika ingin menampilkan foto profil.
Lalu selanjutnya klik selesai seperti pada gambar kotak merah untuk mengakhiri registrasi. Nah, setelah itu maka akan muncul halaman seperti di gambar. Nah, halaman seperti pada gambar itu sudah berisi fitur-fitur yang ada di Desa Apps. Dan mengenai fitur-fitur tersebut, penjelasannya akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi insya Allah saya akan melakukan 3 pertemuan, yaitu di tanggal 16, 17, dan 18. Dan di hari pertama ini yaitu di tanggal 16 hanya pengenalan saja dan cara registrasi. Kemudian untuk yang tanggal 17 nanti untuk pengenalan fitur-fitur dan juga tutorial fitur-fitur Desa Apps, dan yang tanggal 18 nanti insya Allah mengenai pengenalan fitur-fitur yang ada di Tanihub dan tutorial-tutorialnya. Nah, kita lanjut ke pengenalan aplikasi Tanihub. Aplikasi Tanihub ini juga merupakan aplikasi yang memudahkan petani dalam mengakses konsumen. Jadi konsumen di sini berasal dari beragam golongan, mulai dari individu, retail, hotel, dan restoran. Aplikasi Tanihub diluncurkan oleh PT Tanihub Indonesia dan sampai saat ini sudah diunduh oleh 100.000 lebih akun, dan menurut data tahun 2017 telah memiliki 15.000 petani maupun peternak yang tergabung dalam 1.000 kelompok tani. Tetapi saya membaca data yang terbaru yaitu sudah lebih dari 17.000 petani yang tergabung dalam 1.200 kelompok tani. Nah, aplikasi Tanihub ini lebih populer daripada Desa Apps karena aplikasi ini sifatnya lebih universal dan dikelola oleh pihak yang lebih besar juga. Kalau yang Desa Apps tadi baru dikelola oleh Universitas Gadjah Mada. Dan berikut ini tersaji beberapa kelebihan aplikasi Tanihub. Yang pertama, Tanihub dapat memasarkan produk-produk pertanian, perikanan, dan peternakan dari produsen langsung ke konsumen, sehingga harganya bisa disesuaikan. Yang kedua, Tanihub membantu petani untuk mengekspor hasil panennya, dan sampai saat ini sudah berhasil mengekspor sampai ke Arab Saudi, India, Vietnam, Singapura, dan juga Malaysia. Yang ketiga, rantai pemasaran yang selama ini menjadi masalah bagi petani bisa menjadi lebih mudah dengan adanya aplikasi ini. Karena petani bisa bertindak sendiri sebagai penjual dan berinteraksi dengan konsumennya. Jadi secara tidak langsung rantai distribusi dapat dikurangi, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh petani pun juga lebih besar. Selanjutnya, ada beberapa langkah-langkah cara mengakses Tanihub. Yang pertama tentu saja dengan mengunduh aplikasi Tanihub melalui Play Store di smartphone masing-masing. Setelah itu, klik aplikasinya dan akan langsung muncul halaman pertama seperti pada gambar. Nah, aplikasi ini hampir sama seperti aplikasi online lainnya, seperti kalau bapak-bapak, ibu-ibu, mas dan mbak sudah pernah mengakses seperti Shopee, Lazada, atau Tokopedia. Kemudian selanjutnya klik menu akun seperti yang terlihat pada kotak merah di gambar, yaitu ada di pojok kanan bawah. Nah, jika belum punya akun Tanihub, maka klik daftar, dan jika sudah punya akun Tanihub, maka tinggal klik masuk seperti pada kotak kuning di gambar. Setelah itu ikuti langkah-langkah registrasinya. Nah, kenapa di sini saya tidak menampilkan langkah-langkah registrasinya? Karena Tanihub memberikan fitur perlindungan kepada privasi pengguna. Jadi kita yang akan mendaftar atau registrasi itu tidak bisa meng-screenshot tampilannya. Jadi saya hanya memberitahu untuk mengikuti langkah-langkah registrasinya saja. Kurang lebih langkah-langkah registrasinya seperti registrasi di Desa Apps tadi. Kemudian yang paling penting sebenarnya,
Karena jika ingin menjadi mitra dari Tanihub, maka kita harus mengunduh aplikasi lagi yang bernama Tanihub Vendor. Nah, Tanihub Vendor ini merupakan aplikasi turunan juga dari Tanihub. Jadi Tanihub itu nggak hanya satu aplikasi, banyak aplikasi-aplikasi yang ada di bawahnya atau turunannya. Kemudian Tanihub Vendor ini akan menjadikan kita sebagai mitra, kemudian kita akan dengan mudah menjual produk kita ke aplikasi Tanihub. Jadi sebelum kita menjadi mitra dari Tanihub ini, kita tidak akan bisa menjual produk ke aplikasi Tanihub. Kita hanya bisa membeli. Jadi untuk menjual belum bisa karena kita bukan merupakan mitra. Nah, untuk menjadi mitra Tanihub ini harus melalui verifikasi oleh pihak Tanihub. Jadi, kita akan melewati beberapa tahapan-tahapan juga atau registrasi yang kemudian nanti akan dilakukan survei oleh pihak Tanihub, dan setelah itu baru pihak Tanihub akan melakukan verifikasi. Nah, kemudian itu saja beberapa pengenalan aplikasi Desa Apps dan Tanihub dari saya. Itu hanya bagian awalnya saja. Untuk fitur-fiturnya akan dijelaskan di kemudian seperti yang sudah saya kemukakan tadi. Nah, untuk daftar